Selamat pagi adik-adik. Bersyukur ya adik-adik, pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan. Mari adik-adik, kita mau siapkan hati kita mau mengambil sikap saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Adik-adik, kita mau mengucap syukur, berterima kasih kepada Tuhan. Sebab Tuhan adalah Tuhan yang baik, yang menjaga kita dari tadi malam hingga pagi ini. Kita bisa bangun, kita mau beribadah kepada Tuhan. Mari adik-adik, kita mau nyanyikan lagu Selamat Pagi Bapa. Ikutin kakak ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau telah menjaga kami dari tadi malam hingga pagi ini. Kami bisa bangun beribadah kepada Tuhan. Tuhan, pimpin ibadah kami dari awal hingga akhir. Hanya ini doa kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, Tuhan telah memberikan kita 7 hari lamanya. Hari pertama, hari Senin hingga hari ke-6, hari Sabtu, kita telah melakukan aktivitas kita. Kemudian Tuhan menyediakan hari ke-7. Hari apa adik-adik? Hari Minggu. Tuhan menyediakan kita untuk beribadah kepadanya. Mari adik-adik, kita mau bangkit berdiri, kita mau bernyanyi bersama. Hari ini harinya Tuhan.
tetap semangat ya adik-adik, tetap semangat memuji, memuliakan nama siapa? Nama Tuhan. Dan kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari adik-adik kita nyanyikan lagu Firman Tuhan Ada di Hatiku. Bersyukur ya, hari ini kita boleh kembali mendengarkan cerita firman Tuhan. Sebelum mendengarkan cerita firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu ya adik-adik, ikuti kakak. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur hari ini kami boleh kembali beribadah kepadamu. Tuhan, kami telah memuji nama-Mu. Dan sekarang saatnya kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Tolong Tuhan, pimpin kami boleh mendengar dengan sungguh-sungguh, dan kami boleh mengerti setiap firman Tuhan yang disampaikan kakak sekolah minggu. Pimpin juga kakak sekolah minggu yang melayani pada hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kakak mau bertanya nih, pernah nggak adik-adik pergi ke tempat yang jauh sekali tetapi sendiri? Atau berani nggak adik-adik pergi ke Jakarta naik pesawat tetapi sendiri? Nah, atau kalau Jakarta ke Jawa ke Singkawang aja deh, berani nggak adik-adik kau pergi sendiri? Nah, sebagian besar dari kita kalau diminta untuk pergi ke tempat yang jauh, apalagi sendiri, kemungkinan besar kita tidak berani adik-adik. Apalagi kalau kita kurang tahu daerah tempat kita akan pergi. Tapi nih adik-adik, ada satu orang yang harus pergi dari rumahnya. Mengapa ya dia harus pergi dari rumahnya? Dia pergi dari rumahnya karena dia telah berbuat kesalahan. Sampai-sampai adik-adik, dia mau dibunuh loh. Kira-kira siapa ya dia? Nah, adik-adik masih ingat gak cerita 2 minggu lalu tentang Esau dan Yakub? Masih ingat gak apa yang dilakukan Yakub kepada Esau? Waktu itu Yakub membohongi ayahnya kan, Ishak kan? Dia berpura-pura menjadi Esau, dan akhirnya papanya si Ishak memberkati si Yakub dan memberikan dia hak kesulungan. Hak kesulungan adalah hak yang sangat istimewa dan penting ya adik-adik, yang harusnya dimiliki oleh Esau karena dia lebih besar, tetapi akhirnya diberikan kepada Yakub.
Dan waktu itu Esau juga minta berkat dari ayahnya Ishak. Tetapi ayahnya berkata, semuanya yang baik sudah diberikan kepada Yakub. Dan bahkan Esau harus menjadi hambanya Yakub. Wah adik-adik, kasihan sekali ya si Esau. Waktu itu si Esau marah sekali. Dia begitu kesal, begitu dendam. Dan di dalam hatinya dia merencanakan untuk membunuh Yakub. Adik-adik, kebencian Esau sangat besar ya waktu itu ya. Sampai dia merencanakan ini jauh-jauh hari. Wah adik-adik, gimana ya dengan nasib Yakub selanjutnya? Nah, cerita kakak hari ini kakak ambil dari kitab Kejadian pasal 28 ayat 10 sampai 22. Mari adik-adik kita lihat apa yang akan terjadi dengan Yakub. Esau menaruh dendam kepada Yakub karena berkat yang telah diberikan oleh ayahnya kepadanya. Ribka berkata kepadanya, kakakmu bermaksud membalas dendam membunuh engkau. Bersiaplah engkau dan larilah kepada Laban, saudaraku ke Haran, dan tinggallah padanya sampai kegeraman dan kemarahan kakakmu itu surut daripadamu. Kemudian Ishak memanggil Yakub, lalu memberkati dia. Moga-moga Allah yang Maha Kuasa memberkati engkau, membuat engkau beranak cucu, dan membuat engkau menjadi banyak, sehingga engkau menjadi sekumpulan bangsa-bangsa. Lalu berangkatlah Yakub ke Padan Aram, kepada Laban anak Betuel, saudara Ribka ibu Yakub. Maka Yakub berangkat dari Beersheba dan pergi ke Haran. Ia sampai di suatu tempat dan bermalam di situ karena matahari telah terbenam. Ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala, maka bermimpilah ia. Di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit, dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Berdirilah Tuhan di sampingnya. Akulah Tuhan, tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Aku menyertai engkau, dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini. Alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain dari rumah Allah. Ini pintu gerbang sorga. Keesokan harinya pagi-pagi Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala dan menuang minyak ke atasnya. Dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Ia menamai tempat itu Betel. Dahulu nama kota itu Luz. Jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku. Wah adik-adik, ternyata Yakub harus pergi dari rumahnya. Yakub melarikan diri dari Esau. Dan di dalam perjalanan yang sangat jauh, ada satu hal yang sangat istimewa.
Ayo adik-adik, tadi sudah lihat videonya kan? Yakub, kenapa? Yakub bermimpi. Di dalam mimpinya itu ada tangga dari bumi menuju surga, dan ada malaikat yang turun naik tangga tersebut, dan Tuhan juga berdiri di sana. Waktu itu Tuhan berkata kepada Yakub, Tuhan akan memberkati Yakub dengan keturunan yang sangat banyak, dan Tuhan akan memberikan mereka daerah tinggal yang sangat luas. Dan dari keturunan Yakub, Tuhan akan memberkati semua orang. Tuhan akan menolong Yakub, melindungi Yakub, dan tidak akan meninggalkan Yakub. Dan kemanapun Yakub pergi, Tuhan akan selalu membawa Yakub kembali ke negeri tersebut. Dan apa yang Tuhan janjikan pasti akan ditepatinya. Dan setelah Yakub bangun, apa yang Yakub katakan adik-adik? Katanya, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini dan aku tidak mengetahuinya. Alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini ada rumah Allah, pintu surga. Sehingga Yakub menamakan tempat ini bernama Betel, yang artinya rumah Allah. Nah adik-adik, sekali lagi Tuhan membicarakan janjinya kepada Abraham. Walaupun Abraham sudah meninggal, tetapi janji Tuhan tidak pernah batal. Tuhan meneruskan janjinya kepada Ishak, dan sekarang Tuhan meneruskan janjinya kepada Yakub lewat mimpi. Nah adik-adik, dalam mimpinya Tuhan mengatakan Tuhan akan memberkati Yakub dengan keturunan yang banyak, dan dari keturunannya itulah Tuhan akan memberkati semua orang. Adik-adik, Tuhan kita luar biasa ya. Tuhan kita begitu setia. Tuhan kita begitu setia dengan janjinya. Dan seperti Tuhan telah setia kepada Bapak Abraham, Ishak maupun Yakub, Tuhan juga setia dengan janjinya kepada kita. Tuhan berjanji memelihara umatnya, yaitu kita. Buktinya apakah Tuhan memelihara umatnya, memelihara kita? Nah, kakak sebutkan contohnya ya. Dari makanan yang kita makan, Tuhan mencukupkan makanan kita. Mungkin adik-adik berpikir, Kak, makanan ini kan dari papa mama yang belikan, buatkan. Tetapi berkat yang diterima oleh papa mama adalah dari Tuhan. Papa mama bisa bekerja, itu juga berkat Tuhan. Dan Tuhan juga memberikan kita rumah tinggal yang nyaman. Kita tidak kepanasan, kita juga tidak kehujanan. Dan selain itu, Tuhan juga memberikan kita pakaian supaya kita bisa pakai. Tuhan mencukupkan semuanya itu. Selain itu, Tuhan juga memberikan kita kesehatan yang baik. Tuhan menjaga kesehatan kita. Dan Tuhan juga memberikan kita papa mama yang sayang dengan kita. Dan adik-adik, ada yang paling istimewa, janji Tuhan. Tuhan berjanji akan memberikan keselamatan kepada orang yang percaya kepadanya. Maka dari itu adik-adik, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus terus percaya kepada Tuhan, percaya kepada janjinya, bahwa Tuhan akan memberikan kita anugerah keselamatan asal kita terus percaya kepadanya. Dan sebagai anak Tuhan yang baik, kita harus terus bersyukur atas Tuhan kita yang begitu setia dan Tuhan kita yang begitu baik. Selain itu adik-adik, ada lagi yang kita bisa pelajari dari hari ini. Tuhan berbicara kepada manusia dengan berbagai cara. Contohnya tadi kan adik-adik, Tuhan berbicara kepada Yakub lewat mimpi. Dulunya ya adik-adik, Tuhan sering menyatakan dirinya, berbicara kepada umatnya melalui mimpi. Tetapi semenjak zaman Tuhan Yesus, setelah ada Alkitab, Tuhan sudah jarang sekali berbicara kepada manusia lewat mimpi. Karena di dalam Alkitab sudah tertulis semua kehendak Tuhan, apa yang Tuhan ajarkan, apa yang Tuhan ingin kita lakukan. Jadi sudah jarang ya mimpi itu ada ya. Dan kita harus hati-hati adik-adik. Jika ada orang yang bilang, semalam aku bermimpi loh, Tuhan berkata begini, Tuhan berkata begitu. Kita jangan langsung percaya ya adik-adik. Kenapa? Karena belum tentu benar.
Caranya gimana Kak kita tahu itu benar atau salah? Kita harus mengujinya. Gimana Kak cara mengujinya? Kita harus melihatnya di dalam ini, Alkitab. Di dalam Alkitab telah tertulis semua firman Tuhan. Apa kehendak Tuhan? Apa yang Tuhan ajarkan? Jadi kita harus lihat dulu, apakah apa yang orang tersebut katakan sudah sesuai dengan firman Tuhan. Baru kita boleh percaya adik-adik. Nah adik-adik, sekarang mungkin adik berpikir, gimana Kak kita tahu kehendak Tuhan di dalam Alkitab? Alkitab ini tebal sekali loh Kak. Nah caranya adalah kita harus membaca Alkitab ini. Kalau kita tidak baca, kita tidak akan tahu isinya. Nah adik-adik, kakak ingin mengajak adik-adik semuanya untuk membaca Alkitab setiap hari. Kita pelan-pelan bacanya adik-adik. Satu hari, satu pasal aja. Contohnya, hari ini Matius pasal 1, besoknya Matius pasal 2, besoknya lagi Matius pasal 3. Lama-kelamaan, semua isi Alkitab di sini kita dapat membacanya, kita dapat mempelajarinya, kita juga dapat memahaminya. Nah adik-adik, kita punya Tuhan yang setia loh. Tuhan yang setia menepati janjinya. Dan sebagai anak Tuhan yang baik, kita juga harus setia. Contohnya setia membaca Alkitab. Jadi adik-adik, rajin-rajin ya membaca Alkitab supaya kita bisa tahu kehendak Tuhan dan kita bisa melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Yuk adik-adik, kita berdoa ya. Lipat tangannya, tutup matanya, ikuti kakak di dalam hati ya. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur pada hari ini kami boleh kembali mendengarkan firman-Mu. Tuhan, ajarkan kami terus bersyukur Tuhan, karena Engkau adalah Allah yang setia, yang selalu setia memegang perjanjian-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, ajar kami Tuhan untuk terus menjadi anak yang setia kepadamu, percaya kepadamu Tuhan. Dan Tuhan, ajar kami juga Tuhan untuk terus setia membaca Alkitab, supaya kami juga Tuhan tahu kehendak-Mu dan kami juga boleh melakukannya dalam kehidupan sehari-hari kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk semuanya ya Bapa. Kami juga menyerahkan kehidupan kami selanjutnya Tuhan hanya ke dalam tangan Engkau saja ya Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, sekarang saatnya kita mau membaca ayat hafalan. Ayat hafalan ini kita ambil dari kitab Kejadian pasal 28 ayat 16b. Kejadian pasal 28 ayat 16b. Kita baca bersama-sama ya adik-adik ya. Kejadian pasal 28 ayat 16b. Sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini dan aku tidak mengetahuinya. Nah adik-adik, kita juga mau lihat ya adik-adik kita yang sudah mempersiapkan hafalannya dari jauh-jauh hari. Kita lihat bersama yuk. Kejadian 28 ayat 16b. Sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini dan aku tidak mengetahuinya. Kejadian 28 ayat 16b. Sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini dan aku tidak mengetahuinya. Wah adik-adik sudah lihat kan video dari teman-teman kita? Bagus-bagus ya ayat hafalannya. Nah adik-adik juga sama ya. Kirimkan ayat hafalannya seperti biasa ke kakak kelompok masing-masing. Sekian cerita kakak hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, kita mau bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Karena Tuhan telah setia pada kita. Dari dulu zaman Abraham hingga sekarang. Contohnya apa adik-adik? Tuhan setia memelihara hidup kita sebagai umatnya. Adik-adik, Tuhan juga punya berbagai cara untuk berbicara kepada manusia. Nah, sekarang kita mau memberikan persembahan. Itu adalah bukti tanda rasa syukur kita kepada Tuhan. Kita bisa mentransfer ke rekening gereja di bawah ini ya adik-adik. Kita mau siapkan semuanya untuk memuliakan nama Tuhan. Kita menyanyikan lagu Betapa Baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya
aja. Lipat tangannya, tutup matanya, tunduki kepala kita. Ikutin kakak dalam hati. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan, terima kasih Engkau sungguh setia kepada kami, anak-anak Tuhan. Tuhan, kami mau menjadi anak-anak-Mu, murid-murid-Mu yang baik dan taat kepadamu. Tuhan, kami sudah memberikan persembahan. Kiranya persembahan ini dapat memperluas kerajaan Engkau di gereja. Tuhan, berkati kami ya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, kita mau bangkit berdiri. Kita mau tutup ibadah kita ya adik-adik. Kita mau menyanyikan lagu Bapa Terima Kasih. Lipat tangannya, tutup matanya. Ikutin kakak ya. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sungguh baik. Tuhan, terima kasih telah memberikan kami kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah mengingatkan kami melalui firman-Mu. Tuhan, jaga kami ya, tetap setia melindungi kami. Hanya ini doa kami ya Tuhan. Kami mau menyerahkan hidup kami 1 minggu mendatang. Tuhan boleh jaga, lindungi, berkati kami, supaya minggu depan kami bisa beribadah kepada Tuhan. Hanya ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sampai jumpa adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.